engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bi dzikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Arwah itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Ya, ini hadiah pertama. Angkat tangan. Bahasa Arab. Bahasa Arab dari kata apa? Bahasa Sanskerta ini. Kita yang tahu ruh kan? Kalau arwah? Ya arwah. Hah? Siapa yang tahu? Dari kata rohan. Dari kata roha. Belum. Nah, yang ngomong bahasa Arab kasih hadiah, nggak apa-apa. Udah tahu bahasa Arab. Memang dari bahasa Arab, kirimkan ke belakang. Nah, yang ngomong roha kita kasih dia juga coba. Ya Allah, jamaah. Arwah itu kata jamak dari ruh. Kalau satu itu ruh, kalau banyak arwah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang sangat-sangat miskin kosakata. Kenapa? Anu mau kasih hadiah lagi. Nah, Banyak mengambil bahasa lain. oke, siap, kasih hadiah. Sebab lain, dia banyak mengambil bahasa lain karena miskin. Ya. Karena miskin itu banyak mengambil, banyak menyerap. Cuma kenapa dia kok miskin gitu? Karena terlalu lama dijajah. Karena terlalu lama dijajah. Angkat saja lagi, masya Allah. Nah, baik, yang tahu nak kasih hadiah yang besar. Terlalu banyak yang jaga. Banyak yang jajah, lama. Anak kasih hadiah yang besar nih. Emak-emak mungkin ada yang mau jawab. Hadiahnya besar. Biar kelihatan mak-mak. Nah, ya Allah, mak-mak teriak nggak apa-apa dikit lah. Kenapa? Tunggu mak-mak ini. Kalau merasa mak-mak nggak apa-apa jauh. Ayo Pak. Biar mak. Kenapa bahasa Indonesia ini kok miskin? Kosakata tadi ya disebutkan. Ada yang dijajah lama, kemudian banyak menyerap dari. Nah, silahkan ibu-ibu. Kenapa? Hadiahnya masya Allah nih, nggak tahu apa isinya. Besar ya. Karena banyak mengadopsi bahasa asing. Iya, barusan sudah disebutkan itu. Tunggu. Ini hadiahnya besar kan? Harus yang benar jawab. Nah, silakan. Bahasa Indonesia itu nggak punya huruf F, nggak punya. Semua huruf F yang ada di bahasa Indonesia itu kata serapan. Imma bahasa Arab, imma bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab seperti manfaat, faedah, itu bahasa Arab. Makanya kalau antum baca Pancasila aja
itu berapa banyak kata serapannya? Musyawarah, mufakat, masyarakat, itu bahasa masyarakat itu bahasa Arab loh jemaah. Kalau sekarang dikenal dengan musyarakah. Nah, ibu-ibu semangat kali ibu lah, subuh-subuh nih. Nah, ibu-ibu bisa angkat tangan gitu, sudah ibu-ibu ini. Kalau nanti bapak-bapak baru gitu loh. Iya, ini bisa ada ibu-ibu di tempatnya bapak-bapak, ini heran. Gimana? Nah, ibu-ibu Masih normal. Banyak pun berdoa. Nah, tadi sudah ibu-ibu itu ketika ngomong banyak mengadopsi, itu sudah bukan bahasa Indonesia itu. Kata serapan sudah adopsi. Nah, coba ibu-ibu. Bismillah. Semangat. Kasih tahu. Nggak ada, kasih hadiah kepada yang tadi, nggak apa-apa sudah nih. Nah, kirimkan dek, adik kirimkan ke emak-emak situ belakang, bawa ke belakang, biar dia yang kirim. Baik, dari bapak-bapak. Nah, karena di Indonesia kebanyakan orang Arab. Orang Arab berapa banyak di Indonesia? Kok kebanyakan orang Arab? Kasih hadiah kecil. Baik, terakhir. Indonesia sebenarnya bukan suku, cuma persatuan dalam bersuku-suku. Jadi dia tidak punya bahasa sendiri. Masya Allah, Indonesia tidak punya bahasa sendiri. Persatuan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu lagi. Bahasa Indonesia. Kok bahasa Melayu? Apa kita kasih hadiah jemaah? Ini sudah, ini terakhir sudah. Ini hampir jawab. Karena bahasa Indonesia ini baru lahir. Baru lahir. Kapan lahir bahasa Indonesia? 28. Ketika Sumpah Pemuda. Sebelum itu nggak ada bahasa Indonesia. Setiap suku dengan bahasanya. Maka mau tidak mau ketika dia lahir, dia akan serap dari semua bahasa itu. Sehingga ada yang dari bahasa Bugis, mungkin ada yang dari bahasa Jawa, ada yang dari bahasa, disatukan menjadi bahasa Indonesia. Pantes belum 100 tahun umurnya bahasa Indonesia. Sedangkan kalau bisa bicara bahasa Jawa, Masya Allah, bahasa semua Insya Allah, bahasa-bahasa daerah itu, apa bahasa yang orang Jawa? Anak kasih hadiah. Apa bahasa Indonesia anaknya kerbau apa? Anak kerbau. Anak kerbau, anak sapi, anak kuda. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu punya Gudel. Gudel itu anaknya apa? Hah? Ada yang namanya anaknya gajah itu Bledug. Gudel. Betul Gudel jemaah? Nah, kasih hadiah. Insyaallah. Tadi dapat hadiah apa? Yang tipis. Yang tipis, saya kasih yang lebih tebal. Itu di. Kalau bahasa Bugis nih, ada nggak anaknya sapi bahasa Bugisnya? Sapi. Anak sapi. Kayaknya bahasa Indonesia tadi anak, semua binatang itu anaknya disebut anak. Anak sapi, anak kuda, anak. Tapi bahasa Jawa enggak. Semua punya nama. Semua punya nama. Ini kekayaan bahasa-bahasa kuno memang ya. Sedangkan bahasa Indonesia sekali lagi dia baru lahir dan kita alhamdulillah bisa berkomunikasi dimanapun kita pergi dengan bahasa Indonesia.
Wa illa, dan di sini kenapa Rasul itu diutus di Arab dan bukan diutus di Indonesia. Ini salah satu hikmahnya. Jazirah Arab seluas itu bahasanya satu. Indonesia satu pulau Jawa aja itu bahasanya beda-beda. Antum ke Jawa Timur, berangkat ke Jawa Barat pakai bahasa Sunda, udah nggak bisa, nggak ngerti. Kumaha, damang, anak ini satu Jawa aja beda-beda. Berangkat ke Sulawesi, apa satu pulau Sulawesi bahasanya satu? Tidak. Makanya kalau dai-nya dari suku Mandar umpamanya, dia berangkat ke tempat lain nggak bisa bahasanya, butuh penerjemah. Sedangkan subhanallah, Allah jadikan bahasa Arab itu bahasa Rasulullah SAW kemana-mana pakai bahasa Arab, satu bahasa. Kemudian Arab itu bukan kepulauan. Indonesia ini terjadi dari 17.000 pulau, sehingga kalau berdakwah itu berat, harus nyebrang pulau ya, sampai pulau situ harus belajar bahasanya dulu, kalau enggak butuh penerjemah. Memang Allah a'lam haitsu yaj'alu risalatah, Allah itu lebih tahu di mana dia meletakkan utusannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kenapa kita ngomong bahasa ya? Arwah, gara-gara arwah tadi itu. Iya, di antara doa bangun tidur itu, alhamdulillah illadzi radda ilayya ruhi wa adzina li wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku dan memberikan kesehatan di fisikku. Fisik itu juga ada F-nya, itu bahasa serapan. Dan memberikan izin kepadaku untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, ini kajian terakhir kita di KPI. Ana lihat jumlah jamaahnya semakin berkurang sampai mau habis sudah jemaah. Tapi mungkin hari ini kita ketambahan emak-emak ya, karena ada door prize yang seharusnya dibagikan ke emak-emak. Maka nanti Ustadz tolong kasih pertanyaan khusus buat emak, bapak-bapak sudah cukup kayaknya. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu nggak ada yang namanya Syafiq, itu nggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa? Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram? Jangan 50 kilo 1 gram kemasan. 50 kilo semen, 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak, banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu,
dan dikasih satu genggam gaharu. Milih mana orang? Kalau orang nggak ngerti, yang penting banyak, saya yang penting banyak, Ustaz. Makanya kadang-kala orang tuh kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia banyak. Dia ingin yang banyak. Maka Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit dapat hasil yang banyak, maka kita memilih pekerjaan. Bagaimana kerja nggak capek tapi dapat fulus banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang capek kerjanya, lelah dia berupaya, tapi sedikit hasil. Di sini kuli bangunan berapa gaji? 100.000. Di sini 200, 100, 150. Berarti biar ngambil semantum aja ya. Kalau ada orang mau kerja fulan 100.000 ya. Bayangkan 200.000, kerjanya capek, lelah. Ada yang kerjanya cuma nimbang dikit, terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada Bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang, Bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit sama yang kerja dari pagi sampai sore hanya dapat 200.000. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, wajar. Makanya orang itu belajar, orang itu sekolah. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai Allah, ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu, yakin Ustaz tahu. Nah, subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal nggak? Hafal nggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, kasih hadiah, Masya Allah, fadal, barakallahu fiik. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi SAW sebelum sholat subuh, beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu nggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala haliki allati faraqtuki alaih. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata Juwairiyah, nah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'daki 4 kalimat 3 marrat.
aku telah membaca 3 kalimat, 4 kalimat 3 kali, yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang, pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama, biar ibu, ya ini karena mama ya, Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? 4 kalimat 3 kali, yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Terus 4 kalimat wa midada kalimati. Masya Allah, kirim hadiahnya yang besar, ya yang paling besar, nggak apa-apa, kirim. Oh ini kayaknya. Nah, biar anak-anak kirim. Oh, suaminya ntar nggak sampai ke rumah, si suaminya dijual di pasar. Nah, bayangin ya, berapa detik kita baca itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tidak sampai 1 menit ya. Lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu, sehingga kita beramal sedikit dapat banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayyul amali afdal? Rasulullah alaihi salatu wassalam, amalan apa yang paling afdal? Ya, kelasnya sahabat itu seperti itu, minta amalan yang paling afdal. Sebagian kita kalau minta amalan yang paling ringan, bukan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, as-salatu li waqtiha. Yang pertama, sholat tepat waktu. Ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Qultu thumma ay? Kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay? Aku bertanya lagi, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Rawah Muslim. Yang nggak ngerti urutan ini, dia akan salah. Datang ke Nabi SAW, seorang laki-laki yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak. Aku benar-benar ingin berjihad bersama. Kita semua tahu jihad ini dhirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam. Perjuangan Islam itu adalah jihad, di mana seorang mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Maka nih Muawiyah datang, aku ingin mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah dan akhirat yang dia ingin. Apa kata Nabi SAW? Waihak, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup, dia ingin jihad,
Ditanya sama Nabi, ibumu masih hidup? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya, ibuku masih hidup. Waihak ilzam rijlaha fathammal jannah. Gimana engkau ini, kata Nabi SAW, engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Kalau ternyata berbakti kepada orang tua ini lebih utama dari jihad fi sabilillah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang salah beramal. Dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya hanya dalam rangka mengais rezeki. Sedangkan ini sahabat mau berjihad di jalan Allah, ditanya ibumu masih hidup. Maka kita perlu introspeksi diri kita tentang apakah yang kita lakukan sudah yang terbaik. Sama yang dilakukan sahabat ini baik ya, jihad, amalan yang paling mulia, tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu berbakti sama orang tua. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Kalau seorang hendak meninggalkan orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan untuk beribadah kepadanya di surat Al-Isra ayat 23 ya. 23, 24, 25. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah kewajiban bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormati orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya, kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti, apalagi kalau masih hidup. Dan bentuk kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu melewatin apa yang dibayangkan manusia. Contoh nih, Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu hari dia pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dia naik onta. Dan biasanya kalau orang kaya itu punya kendaraan beragam. Dia kalau perjalanan jauh dia bawa onta dan bawa keledai. Kenapa? Soalnya kadang-kala naik onta itu capek ya, apalagi perjalanan jauh. Kemarin aja kita ke cabang 3, anak duduk lama itu sampai kesemutan jamaah. Wah, ini gitu. Karena seponnya kursi sepil itu udah habis. Jadi kelihatan ada seponnya gitu ya. Tapi ketika duduk itu sampai ke kayunya. Masya Allah jemaah. Dulu orang kalau duduk di onta terus itu ya capek. Akhirnya biasanya ganti di keledai. Keledai itu ya lebih nyaman gitu. Jadi karena keledai itu nggak tinggi ya, lebih nyaman, pas gitu ya. Biasanya seperti itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini beda sama orang kota. Orang Badui itu banyak nggak tahu fulus, sama duit itu nggak kenal. Bahkan ada seorang penyair yang dia buat syair paling bagus buat seorang khalifah. Khalifah itu ngomong, engkau mau berapa? Ditawarin.
Kata dia 1000 dinar. 1000 dinar ini sudah banyak jamaah. 4 kilo 250 gram. Banyak. Dikasih, seneng banget. Kawannya datang, kenapa engkau cuma minta 1000 dinar? Sedangkan khalifah tadi nyuruh minta terserah engkau tadi. Emangnya ada yang lebih dari 1000 dinar? Dia nggak tahu. Bayangan dia yang paling banyak itu ya 1000 dinar, nggak ada angka lain gitu jamaah. Itu orang seperti itu. Mungkin juga orang-orang kampung sini pun juga ada angka-angka yang dia pikir dia nggak kenal dengan 1 miliar mungkin. Dia kenalnya mungkin ratusan juta, 100 juta gitu ya. Triliun, apalagi triliun. Nggak, sebagian orang nggak tahu loh dengan triliun. Kalau antum datang ke kampung, antum mau uang 1 triliun, berapa banyak 1 triliun itu? Ana juga yang 1M belum pernah lihat 1M kayak apa 1M itu, banyak kayaknya. Tapi orang kampung dikatakan 1 miliar, dia kayak apa 1 miliar? Karena dia tahunya ini juta, mesti juta. Makanya dulu di negeri kita itu ada istilah jutawan. Itu orang paling kaya sudah zaman. Sebelum ada istilahnya miliarder, dulu itu istilahnya jutawan sudah. Anak SD, apalagi Pak Haji, anak SD dulu dikasih uang saku itu 75 perak. Itu banyak sudah. Sebagian teman 25 perak. Waktu ke pesantren tahun 90 sampai 96, anak itu dapat uang saku 5.000 1 bulan. 1 bulan 5.000, masih ada sisanya jemaah. Seperti itu. Sekarang 5.000 1 hari habis. Iya, dikasih uang saku berapa sama orang tua? 1 hari 20.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Ustadz 4 bulan dulu. 20.000 itu 4 bulan, bayangin. Subhanallah jemaah ya, subhanallah. Tapi itulah perubahan. Jadi orang Baduy ini datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar dikasih surbannya. Surban itu mahal, nggak semua orang punya surban. Apalagi surbannya Abdullah bin Umar ya, seorang sahabat yang berharta pada waktu itu. Diberikan surbannya kepada orang Baduy, diberikan keledainya kepada dia. Itu para sahabat temannya Abdullah bin Umar heran. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, dia sebut, ini orang Baduy, engkau kasih 2 dirham itu sudah seneng sekali. Kenapa engkau kasih sesuatu yang lebih gitu? Dikasih surbannya yang mungkin harganya berapa ratus dirham, dikasih keledainya yang juga harganya mungkin beberapa ratus dirham. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Kalian tahu, orang ini, bapaknya orang ini kawannya bapakku. Bukan dia jemaah, bapaknya orang ini kawannya bapakku, kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk puncak dari kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Sampai seperti itu. Ini bukan kawannya Umar, ini anak kawannya Umar bin Khattab. Bagaimana Abdullah bin Umar ingin berbakti kepada bapaknya dengan berbuat baik kepada anak kawan bapaknya. Sekarang yang seperti ini jarang. Bahkan seringkali kita nggak tahu dengan kawan-kawan orang tua kita. Jangan kawan orang tua kita, kadangkala sama saudara-saudari orang tua kita pun nggak berbakti. Kita hanya berpikir berbakti kepada bapak ibu kita. Iya, engkau berbuat baik kepada pamanmu, kepada bibimu, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri bapaknya. Kadangkala kan ada yang ibunya meninggal lebih dahulu,
kemudian ayahnya menikah lagi, atau ayahnya punya istri lebih dari satu. Kadangkala anak ini hanya berbakti kepada ibunya saja. Ketika ayahnya meninggal, dia nggak mau kenal sama istri-istri bapaknya, padahal itu termasuk kebaktian anak kepada bapak. Dan bicara berbakti kepada orang tua ini, subhanallah, seni jemaah. Seni, ada seninya berbakti sama orang tua ini. Seorang anak di depan orang tuanya, berapapun umur anak ini, tetap dianggap sama orang tuanya kecil. Engkau anakku. Ada satu orang yang dia tiap bulan itu kasih buat orang tuanya, kalau nggak salah ya 50.000 real. Kalau sekarang ini 200 juta tiap bulan dia kasih ke orang tua. Dan kadang-kadang dia bawa ibunya ke mall belanja, ya, ke supermarket belanja. Pas belanja sampai ke kasir, anak ini sengaja dompetnya nggak dibawa. Sampai ke kasir dia ngomong, "Ibu, aku nggak bawa dompet, ibu. Bayarin bu ya," kata dia. "Oh, biar ibu yang bayarin." Padahal duit ibunya dari anaknya. Tapi dia benar-benar ingin supaya ibu tahu aku butuh sama ibu gitu. Perasaan ini kalau ada di diri anak ketika dia merasa butuh sama emaknya, maka dia nggak ingin emaknya mati lebih dulu, dia nggak ingin bapaknya mati lebih dulu. Tapi kalau sudah ada perasaan orang tua yang butuh sama kita, ini masalah. Boleh jadi sang anak berpikir orang tuanya beban buat dia. Jangan sampai itu ada di diri kita. Makanya doanya, nah kita lanjutkan yang di surat Al-Isra ya. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah kasih gambaran bagaimana berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu sudah sepuh atau salah satunya. Dan Allah sebutkan indaka, dan dia ada di sisimu. Karena boleh jadi ini orang tua ikut anaknya yang paling besar, ikut adiknya, ikut siapa. Tapi Allah katakan engkau, yang kalau orang tua yang sudah sepuh itu ada di tempatmu, ada di sisimu. Subhanallah, Allah tahu orang tua yang sudah sepuh ini ada banyak kekurangan. Secara fisik dia sudah lemah, dia butuh pelayanan khusus. Ada mungkin orang tua yang kena stroke, harus naik kursi roda. Ada yang orang tuanya sudah agak pikun, bahkan ada orang tuanya yang pikun. Apa yang harus dilakukan anak? Allah kasih nasihat, fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan kepada keduanya uff. Ungkapan yang menyatakan dia capek, dia kesal dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih muda, nggak berani nih anak. Kalau orang tuanya masih muda, apalagi nih anak dalam pembiayaan orang tuanya, dibantu sama orang tuanya, ya dia mau tidak mau tahu diri lah. Kok jangan bikin sakit orang tua, kita udah kasih fulus sama orang tua. Iya. Atau orang tua bisa gampar anak ketika orang tuanya masih gagah perkasa. Ini Allah sebutkan ketika tua. Apalagi ketika tua, karena kondisi orang tua itu tadi butuh pelayanan khusus, butuh perhatian khusus. Apalagi kalau orang tua sakit, itu emosionalnya labil. Maka sang anak jangan pernah mengatakan uff. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya.
mengangkat suara atas orang tuanya, jangan. Terus apa yang harus dilakukan? Wa qul lahuma qawlan karim. Katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Jadi kata-kata qawlan karima ini kata-kata yang mengandung dua unsur. Yang pertama, rangkaian kosakatanya indah. Yang kedua, intonasi menyampaikannya penuh penghormatan. Karena ada anak ngomong sama orang tuanya, iya dia ngomong iya, tapi kelihatan dia kesel. Iya ya, ya, sambil memandang bagaimana sama orang tuanya. Jangan. Jadi berbakti sama orang tua itu dengan lisan dan dengan raga. Dengan lisan itu dengan memilih kosakata yang indah dan memuliakan orang tua, selalu yang diucapkan hal-hal yang indah. Ada orang tuanya, nggak ada orang tuanya, doa-doa dia dengan lisannya. Yang kedua dengan fisik, dengan raga. Maka Allah katakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Engkau rendahkan sayap untuk kedua orang tua. Tawadu anaknya. Allah perintahkan agar tawadu, agar tidak sombong. Karena boleh jadi anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Ada anak yang lebih sukses. Mungkin anaknya doktor, bapaknya nggak lulus SD. Mungkin anaknya jenderal, tapi bapaknya cuma kopral dulunya. Terjadi di masyarakat. Bagaimana kondisi anak secara kedudukan sosialnya, dia terhormat di sana. Jadi kita semua ini punya angka, jemaah, punya angka. Tapi angka kita di tempat-tempat yang berbeda dan berbeda. Boleh jadi anak ketika anak di STDI Imam Syafi'i, anak itu mungkin nomor 30 di sana, di susunan dosen-dosen yang ada. Ketika anak berada di mimbar sini, anak jadi nomor 1. Anak di sini. Ketika anak sampai rumah, nomor anak berubah. Di hadapan istri dan anak-anak, engkau hanya bapak, engkau hanya ayah. Di depan istri, engkau suami. Maka jangan sampai pangkat yang di luar dibawa ke rumah. Ini yang membuat keributan. Seorang suami yang dia adalah bos di perusahaan, sampai rumah dia mau jadi bos lagi. Enggak, engkau bukan bos, engkau itu suami. Subhanallah, Rasulullah SAW, beliau ketika masuk masjid, beliau jadi imam. Ketika di medan perang, beliau menjadi panglima perang. Ketika sampai rumah, beliau memposisikan diri sebagai suami. Beliau bantuin istrinya, bantuin istrinya. Aisyah ditanya, Rasulullah SAW kalau di rumah ngapain sih? Karena sahabat ingin tahu. Mereka tahu Nabi di luar alaihi salatu wasallam, tapi ingin tahu Nabi di rumah ngapain. Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin kerjaan istrinya. Nabi SAW sandalnya dijahit sendiri, kadang kala rusak. Kambingnya beliau merah susu sendiri, bukan duduk, ambilkan susu. Kadang kala mungkin dia seorang bos atau seorang jenderal, masuk rumahnya, nama istrinya anggap Sumayyah, Sumayyah, datang, siap dan ada apa? Nah, ambilkan air hangat, jangan terlalu panas. Ya, datang. Kalau di kantor pantas dia ngomong kayak gitu, ngomong sama ajudannya, sama istri nggak kayak gitu, gitu loh. Maka di sini seorang anak harus tahu diri, dan Allah perintahkan secara khusus kepada anak untuk tawadhu. Subhanallah, ya. Seakan-akan engkau punya sayap, rendahkan sayapmu. Engkau lihat ya, burung itu kalau merendahkan sayapnya, atau ayam antum kalau lihat, dia rendahkan sayapnya sampai anaknya itu naik ya ke sayapnya, ke ibunya. Kita lihat seperti itu. Engkau lakukan itu kepada orang tua. Minar rahmah,
penuh dengan rahmat, kasih sayang, bukan pura-pura. Karena ada anak yang pura-pura, tapi ini benar-benar sebagai bentuk kasih sayang. Kemudian Allah katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ini dengan lisan lagi, katakan rabbirhamhuma, ya Allah kasihani keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Kenapa kita menyebutkan ketika kita kecil? Karena ketika kita besar, orang tua kita tidak terlalu punya peran. Tapi ketika kecil, ada fase hidup kita yang tidak ada dalam memori gitu, yang menyebabkan anak durhaka itu. Maka Allah ingatkan di ayat lain, diingatkan bahwasanya ibumu hamil engkau, ibumu melahirkan, ibumu menyusuimu. Ini fase yang tidak terekam dalam memori manusia. Maka ada seorang anak yang dia tanya sama anak, Ustaz, anak ini hidup sama bibi Ustaz. Karena sejak anak lahir sama orang tua, anak dikasihkan ke bibi. Anak itu kok kayak punya dendam sama orang tua. Kenapa anak kok dikasihkan ke bibi? Orang tua anak nggak ikut membesarkan anak, padahal tetap anak kepingin sama orang tua. Subhanallah, dia lupa kalau dia sama ibunya 9 bulan di perut ibu. Dia lupa aja. Itu fase yang tidak dapat digantikan oleh bibimu dan tidak pula oleh seluruh manusia. Engkau berada di perut ibumu 9 bulan dan engkau merepotkan ibumu, dan engkau tidak sadar dengan itu. Wa wada'athu kurha, dan ibumu yang melahirkan engkau, yang tatkala itu dia siap mengorbankan nyawanya demi engkau lahir. Maka jangan sampai lupa dengan fase ini dan merasa orang tuanya tidak berbuat baik sedikit pun sama dia. Ada anak-anak yang dibuang sama ibunya ke sampah, engkau tidak. Maka orang harus ingat dengan hal itu, jemaah. Ketika seorang anak menggendong ibunya, kalau sekarang anak mungkin dorong kursi roda ibunya, nggak berat engkau. Tapi bagaimana dengan seorang anak yang bawa ibunya haji? Disebutkan dari Asfahan, dari daerah Irak atau Iran sana, dibawa ibunya ketika tawaf ya dengan ibunya, dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aturani qad jazaituha, menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku belum? Dia bawa haji bu Aisyah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala bizafratin min zafaratiha, rasa sakit ibunya ketika kontraksi melahirkan engkau, satu rasa sakit dia belum engkau balas. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbakti sama orang tua. Maka seperti itu jamaah, hendaklah kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Baik, kita insya Allah semua tahu orang yang berbakti sama orang tuanya itu akan dimudahkan rezekinya. Engkau berbakti sama orang tua, rezekimu akan dimudahkan sama Allah. Doanya dikabulkan sama Allah, mustajab doanya. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini jemaah, ada dua pilihan dia: menjadi sahabat Nabi, dia akan masuk dalam silsilah atau dalam kategori sahabat Nabi Muhammad SAW, atau menjadi sahabat ibunya. Uwais memilih mana? Menjadi sahabat ibunya. Dia kehilangan fadilah menjadi sahabat Nabi, mendampingi Nabi SAW, karena dia memilih mendampingi ibunya yang hanya sendirian ada di Yaman sana. Subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar, kalau engkau ketemu sama Uwais,
engkau minta kepada dia agar berdoa untukmu, memohonkan ampunan buat engkau. Ini Umar disuruh minta doanya Uwais. Nabi ingin menyampaikan pesan kepada umatnya tentang fadilah berbakti kepada orang tua. Engkau nggak akan jemuin Uwais sahabat Nabi, nggak ada. Uwais bukan sahabat, karena dia memilih menjadi sahabat ibunya, mendampingi ibunya. Disinilah tadi yang Anda sampaikan, di antara hak fisik orang tua kita atau kewajiban anak berbakti dengan fisiknya, dia menahan tubuhnya untuk orang tua. Ada banyak kesenangan dalam hidup ini, tapi dia memilih mendampingi orang tuanya. Maka kata Allah, wasahibhuma. Bayangin ini orang tua yang kafir, orang tua yang nyuruh anaknya durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Allah tetap mengatakan fala tuti'huma, engkau jangan taat kepada keduanya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, engkau dampingi, engkau jadi sahabat buat kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Jangan ditinggalin orang tua. Pernah ada seorang dari Tastur, daerah Iran sana, ya semoga nggak salah, dia datang ke Libanon. Libanon dia belajar sama Al-Auza'i. Ketika lagi kajian, Al-Auza'i melihat ada orang asing ini, nggak pernah hadir kok hadir. Ditanya sama gurunya ini, kau dari mana? Kata dia, aku dari Tastur, ini ratusan kilometer. Dia datang mau belajar dari Tastur, kata dia. Ngobrol-ngobrol, ayahmu masih hidup? Kata, hidup, kata dia. Agamanya apa? Kata dia, masih Majusi, kata dia. Bapaknya masih Majusi, udah tua renta dia. Kata gurunya, engkau pulang sana, mungkin bapakmu masuk Islam dengan engkau ada di sana. Ini datang dari sana mau belajar, sama gurunya disuruh balik. Balik dia jauh, berhari-hari, entah berapa pekan perjalanan dia menjumpai ayahnya. Sampai kampungnya ayahnya sakit. Maka akhirnya sang anak ini merawat bapaknya, dirawat bapaknya, ini itu terus tiap hari dia hidup sama bapaknya. Sampai suatu hari ayahnya tanya, nah agamamu apa sih? Karena ayahnya agamanya Majusi, dia tahu bagaimana perlakuan anak-anak mereka kepada orang tua, tapi anaknya ini beda gitu. Dia mengatakan, anak Muslim ayah, kata dia. Apa tuh Islam? Nah, mulai dijelaskan. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Dapat berapa waktu ayahnya meninggal dunia. Bayangin ya, bagaimana dia dapat nasihat dari gurunya untuk balik menjumpai ayah. Ini hak fisik kita mendampingi orang tua kita. Makanya kalau memang antum tidak dapat mendampingi, minta izin sama orang tua ya, dan berusaha untuk sering-sering berjumpa sama orang tuanya. Urusan fulus jauh ini itu, ya kalau jauh dekatlah sama orang tua. Kalau enggak, antum berusaha untuk mendampingi orang tua. Masya Allah, ada seorang tokoh jemaah di Jakarta. Waktu itu anak naik pesawat dari Surabaya ke Jember. Orang tua sudah, dia datang, dia cium tangan anak tarik anak tarik tangan anak. Bapak anak seharusnya cium tangan bapak. Ustaz, kata dia, anak punya cerita sama Ustaz. Dia duduk di samping anak pesawat. Dia mengatakan, anak dulu, anak orang Jember Ustaz, tapi keluarga anak di Jakarta, kerjaan anak Jakarta. Anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara, ibunya masih hidup, ibu anak sudah 70 tahun lebih. Berapa tahun yang lalu ya. Anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara, ada pernikahan ya, mungkin Idul Fitri, mungkin apa. Setelah anak dengar ceramahnya Ustaz, anak berusaha tiap pekan kalau nggak salah, atau 2 pekan sekali dia katakan pulang ke Jember. Dia sampai hari itu, mamanya dia sampai hari, ya mungkin 2 pekan, sebulan 2 kali dia pulang ke Jember. Dia sampai pagi, besok dia pulang hanya untuk ngobrol sama ibu.
hanya untuk cerita sama ibunya, hanya untuk pijat kaki ibunya, nggak ada apa-apa. Seperti itu ya. Kenapa Allah mengatakan wasahibhuma? Engkau dampingi keduanya gitu, bukan ditinggal. Makanya kalau ada keperluan memang harus ditinggal, ada kebutuhan harus tinggal, maka tolong engkau minta izin, minta keridhaan orang tua untuk ditinggal. Dan ada jaminan orang tua di sana dilayani dengan baik. Karena terus terang ada memang orang tua yang nggak mau keluar dari kampungnya. Padahal kita sudah ajak orang tua, tapi apa Ustaz, nggak mau ibu anak. Sudah, antum ada jaminan di sana yang melayani ibumu, yang mendampingi ibumu, dan sekarang kau bisa komunikasi lebih sering sama orang tua, bukan hanya sepekan sekali atau sebulan sekali. Usahakan seperti itu jamaah. Jadi akan dimudahkan rezeki antum, urusannya dimudahkan. Ingat 3 orang yang masuk gua kemudian tertutup dengan batu, salah satunya bertawassul dengan kebaktian dia sama orang tua. Allah mudahkan urusannya. Kemudian Allah akan ridho sama antum. Ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Jadi kalau orang tua ridho sama antum, insya Allah hidup antum nggak berantakan. Kemudian Allah akan sayang sama antum karena antum sayang sama orang tua, dan dosa-dosa antum akan diampuni sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini.